warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak yang hebat dan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu semangat dan sehat ya anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berjumpa lagi di pembelajaran keempat, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, anak-anak kira-kira bagaimana ya? Tentunya anak-anak sudah pernah ya membaca dongeng ataupun cerita-cerita lainnya yang pernah kalian baca. Tentunya mendapati tokoh, berbagai macam tokoh. Nah, apa yang harus kita lakukan ya untuk memberikan pendapat terhadap tokoh? Yang pertama, kita harus membacanya dengan seksama jalan ceritanya atau alur ceritanya. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, memperhatikan gambar lingkungan kehidupan tokoh. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah cerita tentang Kancil dan Raja Harimau ya. Ustazah akan membacakan, nanti kita akan mereview atau memberikan pendapat yang terdapat dalam tokoh cerita ini. Oke, cerita dimulai. Pada suatu hari, terjadilah kelaparan di sebuah pulau yang penduduknya kebanyakan dihuni oleh para harimau. Mereka sangat kelaparan karena semakin hari tidak ada hewan yang dapat mereka mangsa. Akhirnya, Raja Harimau mengutus panglima dan para prajuritnya untuk pergi ke pulau kecil di seberang dan kembali membawa banyak makanan. Perjalanan ke pulau kecil di seberang cukup jauh. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Di sana mereka sangat takjub dengan melihat keindahan alam pulau kecil tersebut. Namun setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat seekor kancil kecil di tepi pantai. Kancil pun segera berlari. Namun ia terlambat. Ia sudah dikepung oleh para harimau. "Hai Kancil, di mana rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Jika kalian menolak, kami akan menyerang pulau kecil ini. Dan lihatlah, kami membawa potongan kumis raja kami," kata prajurit harimau dan menunjukkan kumis rajanya. "Kumis ini besar sekali, Raja Pak. Pasti Raja Harimau sangat besar dan kuat. Aku akan membawa kumis Raja Harimau dan menunjukkannya kepada raja kami," kata Kancil. Sebenarnya Kancil sangat kebingungan karena di pulau kecil tersebut tidak terdapat seorang raja. Pada suatu hari, Kancil melihat sahabatnya seekor landak yang sangat besar. Ia pun menemukan sebuah ide. "Hei sahabatku, kemarilah. Aku sangat membutuhkan bantuanmu," kata Kancil. "Hah? Bantuanku? Buat apa, Cil?" kata landak. "Untuk keselamatan semua hewan di pulau ini," jawab si Kancil. Akhirnya landak pun mencabut durinya yang paling besar, tajam dan panjang. Setelah mendapatkan duri tersebut, Kancil langsung berlari membawa duri landak dan menyerahkan kepada para harimau. Kancil pun mencari di mana para harimau itu. Akhirnya Kancil berhasil menemukan mereka di tepi pantai. Mereka tertidur sangat pulas. Kancil pun membangunkan panglima harimau. "Tuan, raja kami siap untuk berperang. Sebagai buktinya, raja kami pun mengirimkan kumisnya," kata Kancil tegas. Ia pun langsung menyerahkan kumis landak kepada para harimau. "Ini kumis rajamu," kata panglima harimau. "Iya, itu adalah kumis raja kami yang paling kecil. Raja kami pun menerima tantangan dari raja kalian," kata Kancil.
Para harimau pun sangat terkejut melihat kumis Raja Pulau Kecil yang besar dan tajam. Kumis Raja Kancil sangat besar dari kumis Raja kita. Kita pasti akan sulit melawannya, bisik Panglima Harimau kepada para prajuritnya. Lalu bagaimana? Tanya salah satu harimau. Sebaiknya kita segera pergi dari pulau ini, jawab Panglima Harimau. Akhirnya para harimau pun pergi meninggalkan pulau kecil tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pulau lainnya untuk mencari makanan. Nah, itu tadi selesai ya sepotong cerita tentang kancil dan harimau. Nah, sekarang kita akan memberikan pendapat kita terhadap tokoh yang ada dalam cerita. Nah, caranya seperti ini. Kita membuat tabel terlebih dahulu. Nama tokoh, watak atau perilaku, pendapat sikap tokoh. Nah, dalam cerita tersebut tadi tokohnya ada siapa saja ya? Kancil, harimau, dan landa. Terus wataknya atau perilakunya, kancil apa? Cerdik, harimau apa? Rakus, mudah dibohongi, landa baik hati. Nah, kita sekarang memberikan pendapat sikap terhadap tokohnya. Sikap kancil tadi apa? Misalkan kecerdikan si kancil dalam bertahanan menghadapi musuh bisa kita jadikan contoh, meskipun kecil tetapi memiliki cara yang jitu ya. Terus dari sikap harimau, dari sikap gerombolan harimau bisa kita buat pelajaran, jangan mau jadi orang yang mudah dibodohi dan seterusnya. Nah, seperti itu ya anak-anak cara memberikan pendapat terhadap tokoh cerita. Oke, sekarang saatnya ini adalah untuk latihan anak-anak. Tugasnya carilah sebuah cerita, cerpen ataupun dongeng di internet, bebas ya ceritanya. Terus baca cerita tersebut dengan seksama, lalu berilah pendapat pada tokoh yang ada dalam cerita yang kamu baca. Format penulisannya sebagai berikut ini ya. Nama tokohnya siapa aja, perilaku dan watak ya ini ya, maaf ya. Dan juga pendapat sikap tokoh. Nah, itu untuk muatan bahasa Indonesianya. Kita lanjut ke muatan PPKN, yaitu bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, bersikap jujur tidak merugikan. Nah, anak-anak, bagaimana sih bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Jadi implementasinya ya, kalau kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita juga harus bisa mengamalkan sikap jujur, tidak merugikan orang lain. Karena berbohong itu pun adalah perbuatan yang kurang terpuji. Manfaatnya apa? Dipercaya dan disayangi oleh orang tua dan teman. Contoh, bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Nah, ini Paman, maafkan Dedi ya karena bola yang Dedi lempar mengenai tangga Paman. Iya, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengaku kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain berhati-hati ya. Nah, itu anak-anak salah satu contoh dari kisah tentang jujur. Anak-anak juga begitu, harus berani mengakui kesalahannya, meminta maaf ya. Dan yang terpenting adalah kalian berkata jujur. Oke anak-anak, itu yang dapat Ustazah sampaikan untuk pertemuan pada pembelajaran keempat kali ini. Jangan lupa semangat selalu, sehat selalu, dan selalu giat belajar. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.